Apakah Google Chrome aman? Pasti kita semua tahu dengan aplikasi Google Chrome. Karena menurut data yang ada, sebanyak 40% pengguna web browser di dunia memilih Google Chrome. Maka dari itu, Google juga telah berperan sebanyak 40% lebih market share di seluruh dunia. Pendapatan yang diambil oleh Google untuk iklan merupakan pendapatan paling besar-besaran di dunia saat ini. Bingung kan bisa dapat pendapatan tersebut dari mana? Banyak beredar isu bahwa Google menjual data penggunanya. Saya bisa bilang ini benar namun tidak 100% benar. Penjualan data itu sendiri sepertinya terlalu ekstrim untuk diucapkan. Bagaimana jika menyebutnya dengan penggunaan data? Bisa dibilang Google menggunakan data usernya sebagai strategi pengiklanan mereka. Itulah yang menyebabkan pengiklanan Google saat ini sangat sukses di dunia. Karena Google paham sendiri bagaimana kebiasaan usernya menggunakan internet dan memberikan iklan yang relevan kepada usernya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia tahu kebiasaan usernya? Silakan disimak baik-baik pada video ini. Saat ini 3 teratas browser yang paling banyak digunakan adalah aplikasi Chrome dari Google, aplikasi Firefox dari Mozilla, serta aplikasi Safari dari Apple. Tapi apakah browser tersebut menggunakan data kita seperti yang tadi saya jelaskan? Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan bahas masalah cookie. Sebenarnya apa sih cookie itu? Jika dalam bahasa Inggris, mungkin kita bisa menyebutnya kue kering, namun berbeda artinya jika dalam dunia internet. Di dalam dunia internet, cookie juga bisa dibilang kumpulan data kecil yang direkam oleh web browser lalu disimpan pada komputer kita. Data kecil yang disimpan cookie banyak sekali jenisnya, mulai dari data umum seperti bahasa pada website, hingga data khusus seperti waktu dan lokasi kita saat mengakses website tersebut. Cookie diakses penuhnya oleh aplikasi web browser dan dari website yang kita kunjungi. Namun jika untuk website, mereka memerlukan izin dari kita dahulu sebelum dapat mengakses cookie milik kita. Jika dijabarkan, cookie terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi baik dan yang fungsi tidak baik. Fungsi baiknya, cookie digunakan untuk mengetahui kebiasaan usernya agar developer bisa membuat atau menambahkan fitur yang bisa mempermudah usernya, agar user bisa mendapatkan layanan terbaik tentunya. Seperti contohnya jika user ingin mencari sesuatu pada mesin pencari. Jika sebelumnya kita pernah mencari sesuatu hal, otomatis kita tidak perlu mengetik panjang lagi untuk mencari informasi tersebut, karena sudah diberikan saran dari mesin pencari apa yang akan kita cari selanjutnya. Atau jika kita ingin memasukkan nomor telepon pada suatu website, biasanya cukup ketik satu nomor, maka akan muncul beberapa pilihan nomor yang pernah kita masukkan sebelumnya. Itulah fungsi utama cookie. Untuk fungsi yang tidak baik, cookie juga bisa direkam oleh alat-alat perekam yang sebelumnya sudah terpasang pada website dan pada web browser tertentu. Rekaman cookie itu bisa dianalisa agar mereka tahu kebiasaan kita ketika menggunakan internet. Bisa dibilang mereka bisa mengakses cookie yang ada di komputer kita tanpa pengetahuan kita dan menghasilkan keuntungan dari cara ini. Sebenarnya semua kembali kepada pelakunya, karena saya yakin pencipta ide cookie ini awalnya bermaksud untuk memberikan user pengalaman terbaik ketika browsing. Namun, saat ini banyak dialihfungsikan oleh pihak lain menjadi sesuatu yang kurang baik. Sama halnya pisau, diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun banyak juga manusia yang menyalahgunakan fungsi dari alat tersebut. Ada 6 cara yang dapat digunakan untuk mencegah data tracking dan data collecting. Yang pertama, selalu gunakan mode incognito atau mode privat pada browser yang kita gunakan. Mode ini dapat meminimalisir kemungkinan perekaman data cookie milik kita. Cara kedua, kalian bisa mengganti mesin pencari yang lebih aman, yaitu seperti DuckDuckGo atau Startpage. Untuk linknya akan kami masukkan pada deskripsi video ini. Yang ketiga, kalian bisa coba ganti Google Chrome Anda menggunakan browser lain, seperti Brave dan Tor, atau minimal ganti ke Firefox. Yang keempat, jangan pernah centang pilihan accept cookie pada website-website yang memberikan pilihan seperti contoh di bawah ini. Yang kelima, hindari akses ke website yang belum menggunakan
HTTPS untuk sambungannya. Yang keenam, jika sudah terbiasa dengan Google Chrome, cobalah gunakan Chromium. Aplikasi ini merupakan proyek open source dari Google itu sendiri. Katanya, Chromium ini juga tidak menggunakan bot pelacak seperti yang ada pada aplikasi Chrome. Namun jangan salah download aplikasi ini. Karena Chromium open source, maka banyak juga yang menyalahgunakan aplikasi ini. Jika ingin download, silakan lihat linknya pada deskripsi video ini. Sepertinya sudah cukup penjelasan cookie dan lain-lain. Mari kita kembali ke pertanyaan pertama. Apakah Google Chrome aman? Menurut saya pribadi, Google Chrome tidak sepenuhnya aman karena mereka menggunakan data kita untuk mengkampanyekan iklan mereka secara besar-besaran. Semua pilihan adalah keputusan kita masing-masing. Sudah nyaman dengan menggunakan Google Chrome? Itu pilihan kalian, dan kalian sendiri yang akan menanggung resikonya. Namun, jika kalian tidak suka di-stalking oleh Google, saran terbaik adalah menggunakan browser lain dan menggunakan search engine lain. Demikian informasi ini saya sampaikan. Agar lebih bermanfaat, silakan share dan like video ini. Kalian juga bisa subscribe untuk menunggu konten-konten pembelajaran selanjutnya. Saya Faris, sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.